Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online mata kuliah manajemen strategi. Pada bab yang ke-10 ini kita akan belajar bersama-sama mengenai strategi aliansi strategik. Ya, inilah tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu yang pertama untuk mengupas faktor pendorong aliansi, yang kedua mendiskusikan kelebihan dan kelemahan strategi aliansi, menjabarkan peta aliansi strategik dalam skala global, membahas bagaimana aliansi strategi dipraktekkan dalam skala global dan nasional, dan membahas aliansi strategik yang diterapkan pada KLM dan Northwest. Ini adalah contoh studi kasus. Jadi kenapa perlu adanya strategi aliansi strategik? Karena globalisasi ekonomi ini memang sedang sangat marak-maraknya terjadi di dunia ini. Dan globalisasi ekonomi ini meningkatkan jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan atau bisa juga berbagai negara. Syarat terjadinya aliansi ini yaitu bergesernya fokus perhatian dari return on investment menjadi return on sale. Jadi kenapa perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan strategi ini? Karena mereka mempunyai fokus yang berbeda lagi, bukan lagi untuk secepat mungkin mendapatkan return on investment, tapi bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan secepat-cepatnya atau sebanyak-banyaknya. Tujuan dari aliansi strategik ini adalah untuk memungkinkan suatu perusahaan atau grup ataupun organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang sulit atau tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Jadi ketika sebuah perusahaan ingin mencapai tujuan dari perusahaan tersebut tetapi sangat sulit apabila dilakukan secara sendirian, maka perusahaan itu harus berpikir ke depan bagaimana caranya untuk menjalin aliansi dengan perusahaan yang lain guna mencapai tujuan tersebut. Jadi memang kecenderungan yang amat mencolok dalam ekonomi global dewasa ini adalah pertumbuhan dan penyebaran aliansi strategik dengan berbagai macam bentuk kolaborasi baik antara perusahaan maupun antara grup dalam skala internasional. Ya, untuk bersaing dalam arena global, siapapun tidak bisa menanggung biaya yang katakanlah sangat besar. Biaya dan risiko untuk mendirikan jaringan distribusi, logistik, manufaktur, penjualan, dan penelitian dan pengembangan di setiap pasar kunci di seluruh dunia akan menjadi sangat besar bila ditanggung sendiri. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan strategi ini, yaitu strategi aliansi strategik, guna mengantisipasi hal-hal tersebut. Sudah disebutkan tadi ya, tujuan utamanya memang memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk bisa mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai bila bekerja atau berusaha secara sendiri. Dengan kata lain, suatu aliansi selalu membagi risiko sekaligus keuntungan dengan cara menanggung pengambilan keputusan bersama untuk bidang tertentu. Karena itu memang aliansi strategik ini berbeda dengan merger ya. Dapat juga dimengerti bahwa alasan yang cukup rasional melakukan aliansi strategik ini adalah memanfaatkan keunggulan suatu perusahaan dan mengkompensasi kelemahannya dengan keunggulan yang dimiliki oleh mitra bisnisnya nanti. Nah, apa yang mendorong terjadinya aliansi strategik? Jadi ada faktor-faktor pendorong dari luar atau eksternal maupun dari internal itu sendiri.
Faktor-faktor pendorong eksternal ini diantaranya itu proses globalisasi ini menjadi kekuatan utama di balik pertumbuhan aktivitas nilai tambah lintas batas negara yang juga meningkatkan saling ketergantungan ekonomi. Jadi yang pertama, yang tadi juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya adalah mengenai globalisasi ekonomi yang mendorong terjadinya melakukan aliansi strategik. Kemudian meningkatnya internasionalisasi dan persaingan menimbulkan kebutuhan untuk bekerja sama secara regional. Karena semakin banyaknya pesaing-pesaing, lebih-lebih dari internasional, maka perusahaan-perusahaan di kalangan regional harus merasa perlu untuk melakukan aliansi guna mengantisipasi semakin maraknya ekspansi-ekspansi perusahaan internasional. Kemudian perkembangan teknologi yang cepat, siklus umur produk yang lebih pendek, dan kenaikan biaya penelitian dan pengembangan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan riset bersama dan berbagi sumber daya yang lengkap. Jadi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, kemudian ditambah lagi siklus produk yang tidak lama, jadi konsumen semakin cepat bosan atau cepat jenuh ketika membeli produk dan ingin segera mengganti dengan produk yang lain. Kemudian ada biaya yang sangat tinggi untuk melakukan research dan development atau penelitian dan pengembangan secara sendiri. Lalu ditambah lagi semakin sulitnya mendapatkan sumber daya yang langka, maka akan mendorong perusahaan untuk saling bekerja sama melakukan aliansi strategik. Kemudian yang keempat, munculnya banyak pesaing baru dalam bisnis tradisional, memaksa perusahaan yang ada untuk membina hubungan dan memperluas jaringan yang erat. Kemudian yang kelima, pergeseran dari produk menuju kompetensi memaksa perusahaan untuk keluar dan mencari pengetahuan yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Dengan kata lain, perusahaan harus menyadari perlunya untuk selalu menambah kompetensi atau pengetahuan, bukan hanya sekedar menciptakan produk-produk saja atau menjual produk, tapi harus selalu menambah ilmu-ilmu kompetensi yang berguna untuk menghadapi para pesaing. Dengan adanya aliansi strategik, otomatis antara dua perusahaan biasanya mempunyai perbedaan dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu mereka bisa saling melakukan studi banding, mencari tahu kekuatan masing-masing, kemudian kelemahan masing-masing. Nah, itulah makanya adanya kesadaran untuk menambah kompetensi. Ini sangat perlu, atau ini adalah salah satu faktor pendorong eksternal yang menyebabkan perlunya melakukan aliansi strategik. Nah, apa kelebihan dan kelemahan dari aliansi strategik ini? Kelebihannya, akses terhadap aset pelengkap. Yang dimaksud akses terhadap aset pelengkap ini, jadi ketika dua perusahaan saling bekerja sama melakukan aliansi strategik, antara satu dengan yang lain akan saling melengkapi. Perusahaan yang satu apabila bekerja sendiri, mungkin dia tidak punya aset-aset yang lengkap atau aset-aset yang komplit. Tetapi ketika dia bekerja sama dengan perusahaan lain, otomatis dia akan mempunyai bantuan yang mungkin ditambah aset-aset yang melengkapi kekurangan dari perusahaannya sendiri. Kemudian kecepatan. Ya, kita tahu bahwa
ketika satu orang bekerja dibandingkan dengan 2 orang atau lebih yang bekerja, otomatis akan lebih cepat ketika 2 orang bekerja. Ya, analoginya seperti itu. Jadi mempengaruhi kecepatan dalam penyelesaian masalah. Lalu kelemahan adalah yang pertama kurangnya kontrol. Nah, di sini ketika 2 berusaha melakukan strategi ini, otomatis dia akan cakupan usahanya akan menjadi lebih besar, cakupan operasionalnya akan menjadi lebih besar, sehingga di satu pihak akan membuat sulitnya untuk melakukan kontrol. Karena itu tadi, karena cakupannya semakin besar, jadi kontrolnya juga akan semakin sulit. Kemudian membantu pesaing potensial. Strategi aliansi strategik ini biasanya dilakukan tidak untuk selamanya ya, jadi hanya untuk beberapa waktu tertentu. Jadi ketika jangka waktu kerjasama itu sudah selesai, dikhawatirkan karena kedua perusahaan yang dulunya adalah mitra, mereka sudah tahu mengenai isi perusahaan masing-masing. Jadi bisa jadi ketika kerjasama itu sudah selesai, mereka akan mengeksploitasi kelemahan dari mitra bisnisnya tersebut. Jadi itu yang bisa dipertimbangkan apabila melakukan strategi ini. Kemudian kelangsungan jangka panjangnya dipertanyakan. Ya, ini memang strategi ini tidak berlangsung secara jangka panjang, jadi hanya beberapa waktu atau jangka pendek saja. Kemudian sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Ya, karena memang proses kerjasama yang singkat, tidak berlangsung lama, mungkin akan terjadi kesulitan apabila dilakukan integrasi pembelajaran karena kurangnya waktu. Nah, kita kemudian bisa belajar dari studi kasus perusahaan yang melakukan aliansi strategik, yaitu di sini adalah perusahaan maskapai penerbangan bernama KLM dan Northwest. Jadi KLM ini adalah maskapai penerbangan nasional milik negara Belanda, sedangkan Northwest ini maskapai penerbangan milik Amerika ya. Jadi di sini antara KLM dan Northwest ini merupakan perusahaan yang pertama kali melakukan strategi ini ya, maskapai penerbangan pertama di dunia yang sangat terintegrasi, saling menguntungkan, namun tetap beroperasi sebagai perusahaan yang terpisah. Jadi mereka adalah 2 perusahaan besar, berbeda negara, dan pertama kali yang melakukan strategi ini, tapi mereka tetap beroperasi sebagai perusahaan yang terpisah, karena memang strategi aliansi strategik ini memang antara 2 perusahaan memang tetap terpisah. Jadi strategi ini dimulai tahun 1989 ketika KLM berhasil mengakuisisi 19,3% saham Northwest. Nah, alasan KLM dan Northwest memilih patungan tanpa menciptakan perusahaan baru yaitu guna memaksimalkan jaringan dan memberikan pilihan jalur penerbangan yang paling efisien kepada para pelanggannya. Ya, intinya adalah supaya bisa saling memaksimalkan jaringan ya.
dan memberikan jalur penerbangan yang paling ekonomis, paling efisien kepada pelanggan. Kemudian peraturan industri penerbangan saat itu tidak mendorong kedua perusahaan ini untuk membentuk perusahaan baru, jadi harus tetap terpisah ketika melakukan kerjasama. Kemudian alasan aliansi bagi KLM sendiri adalah mencari cara memperluas jaringan dan dapat bertahan dalam persaingan global ya. 3 alasan kenapa KLM memilih perusahaan maskapai Northwest. Yang pertama yaitu mengenai cakupan bisnisnya. Jadi Northwest memiliki kombinasi kuat dalam penumpang dan kargo yang juga merupakan bisnis inti dari KLM. Kemudian yang kedua, mengingat potensi pasar Pasifik sangat penting bagi KLM untuk mengkombinasikan pasar di Amerika, Eropa, dan Pasifik. Kemudian yang ketiga, Northwest merupakan maskapai internasional Amerika yang memiliki pengalaman yang cukup dibandingkan maskapai Amerika yang lain seperti Delta dan United Airlines. Ya, jika diringkas, kita bisa tahu elemen aliansi patungan antara KLM dan Northwest ini adalah seperti ini. Jadi yang pertama jenis kemitraannya yaitu kesepakatan patungan namun tanpa badan hukum yang baru. Kemudian jenis kontrak perjanjiannya namanya kontrak evergreen, minimal tenggat sampai 2010. Setelah tahun 2007 mereka dapat membatalkan aliansi tersebut dengan pemberitahuan dalam jangka 3 tahun. Kemudian ketergantungannya, KLM dan Northwest masih sebagai perusahaan yang terpisah, jadi tidak berbadan hukum yang baru ya. Mengurangi ketidakpastian, jadi tercapainya target transatlantik. Minat umumnya keduanya dalam pasar yang sama-sama maskapai penerbangan. Koordinasi atau pelaksanaannya koordinasi penuh, penjualan bersama. Fokus aktivitasnya penumpang dan usaha kargo. Pengaruhnya adalah dari komite pengendali aliansi, kemudian dampak finansial, pembagian kontribusi, pendapatan 50-50. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari aliansi strategik antara perusahaan KLM dan Northwest ini yaitu dari fase formasi. Jadi kedua perusahaan penerbangan ini mempunyai motivasi yang sama, yaitu perluasan jaringan di seluruh dunia, kemudian perbaikan dalam pendapatan bisnis, dan mencapai tingkat biaya yang kompetitif. Kemudian dari fase operasional atau fase operasi, ada beberapa variabel yang kita bisa pelajari atau kita bisa perhatikan. Yang pertama, mengenai kontribusi mitra bisnis, pengendalian wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian peranan komunikasi dalam aliansi. Selanjutnya itu fase evaluasi. Jadi kedua perusahaan sama-sama sangat optimis dalam melakukan kerjasama ini. Dan setelah melakukan evaluasi, kedua perusahaan berkomitmen untuk bisa melakukan kerjasama dalam waktu jangka panjang. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini mengenai strategi-strategik aliansi atau aliansi strategik. Semoga dapat memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.